Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Setiawati. I am from B class. I'm going to practice interpreting from English to Indonesia. I make this video to fulfill my assignment from Mr. Andang, and let's begin. I think the first thing when I came to know that I'll be speaking over here is that I was actually cursing my stars because I know nothing about economics. I'm a science student, so I'll introduce myself. So you all know my name. I'm Manushi, and I come from a family of doctors, and I'm studying to be a doctor as well. Uh, I'm 20 right now, and I have been honored to be your Miss World for this year and carry out her duties. Um, Growing up, I had a very normal childhood, like any Indian girl from a middle class family would have. I got my education, I had my siblings, and then suddenly overnight my life changed, and now I'm here. Saya pikir hal pertama ketika saya mengetahui bahwa saya berbicara di sini adalah saya benar-benar telah melangkahi senior saya karena saya tidak tahu apa-apa tentang ekonomi. Saya seorang mahasiswa sains dan saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin kalian semua sudah tahu nama saya. Saya Manushi dan saya berasal dari keluarga dokter, dan saat ini saya sedang belajar untuk agar menjadi seorang dokter. Usia saya sekarang 20 tahun dan saya merasa terhormat dipilih oleh kalian menjadi Miss World atau duta kecantikan di tahun ini, dan saya akan menjalani tugas itu. Tumbuh menjadi dewasa, saya memiliki masa kanak-kanak yang sangat normal, seperti gadis India dari keluarga kelas menengah. Saya juga mendapatkan pendidikan, saya memiliki saudara kandung, dan seiring berjalannya waktu hidup saya berubah dan sekarang saya ada di sini. Suddenly overnight my life changed, and now I'm here. So we just had a panel about women entrepreneurs. And I know the word entrepreneurs sounds scary because you start thinking about all business, which is something I don't understand. But I think being Miss World and being an entrepreneur is quite similar because you have similar goals. You want to bring change. I think change is something which is, to me, it's synonymous with being an entrepreneur. You love what you do, and you love risks. And being a Miss World is definitely about taking risks. Like, I came up here to speak in front of you, which was a very big risk for me. But I think most importantly, we don't let other people tell us how we're supposed to work or how things should be done. We take our own decisions, and I think all those entrepreneurs out there must congratulate themselves because it takes a lot of courage to do that. Jadi kami baru saja membuat panel tentang pengusaha perempuan, dan saya tahu kata wirausaha terdengar menakutkan karena saya mulai memikirkan tentang bisnis, yang mana hal itu merupakan suatu hal yang tidak saya pahami. Tapi saya pikir menjadi Miss World atau duta kecantikan itu dan menjadi seorang pengusaha sangat mirip karena memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membawa perubahan. Dan saya pikir perubahan adalah sesuatu yang sangat identik dengan seorang pengusaha. Ketika Anda menyukai apa yang Anda lakukan, berarti Anda menyukai resiko. Dan ketika menjadi Miss World, pasti tentang mengambil resiko. Seperti saya datang ke sini dan berbicara di depan Anda, yang merupakan resiko sangat besar bagi saya. Tapi saya pikir
seharusnya hal yang paling penting adalah kita tidak membiarkan orang lain memberitahu kita bagaimana kita seharusnya bekerja atau bagaimana sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian kami membuat keputusan sendiri, dan saya pikir semua pengusaha di luar sana harus memberikan ucapan selamat kepada diri mereka sendiri karena butuh banyak keberanian untuk melakukan hal tersebut. Of courage to do that. Women are doing wonders as entrepreneurs. Recently I read in Kerala about a system called Food on Wheels. It was providing employment to women, so they would provide tiffins and nutritious food to people who wanted to work. But out of all these wonderful entrepreneurs, I think one such wonderful woman is my mother. It's not hidden from the world how much obsessed I am with her. We all are with our mothers. But I believe that all mothers are entrepreneurs. And I did look up, I'll be very honest, I looked up the definition of an entrepreneur on Google. Out of all these wonderful entrepreneurs, I think one such wonderful woman is my mother. It's not hidden from the world how much obsessed I am with her. We all are with our mothers. But I believe that all mothers are entrepreneurs. And I did look up, I'll be very honest, I looked up the definition of an entrepreneur on Google. we have the head of Google here, right? Oke. Wanita melakukan keajaiban sebagai pengusaha. Baru-baru ini saya membaca di Kerala tentang sebuah sistem yang disebut dengan Food on Wheels yang menyediakan lapangan kerja bagi perempuan. Jadi mereka akan menyediakan bekal dan makanan bergizi bagi orang-orang yang ingin bekerja. Tapi Anda mungkin tahu, dari semua pengusaha yang hebat ini, saya pikir ada satu wanita yang sangat luar biasa yang bisa seperti itu. Ia adalah ibu saya. Tidak terhindar dari dunia betapa terobsesinya saya dengan beliau, karena kita semua pasti bersama dengan ibu kita. Tapi saya percaya bahwa semua ibu adalah pengusaha, dan ketika saya melihat definisi wirausaha di Google, bukankah kita bisa melihatnya di Google? So I looked it up on Google, and I realized that being a mother is very similar to being an entrepreneur, because you set up a system which is a family, and you invest, you take risks, and you actually have the most important job of rearing up the future of not your family or not of an individual, but of the entire world. And that is a very tough and a very risky job to do. So for me, all mothers are entrepreneurs. On the Miss World stage, in my top 5 round, I remember when I didn't know what was happening that day. It just felt like another rehearsal to me. And the moment I reached to top 10, that is when I saw my parents, I saw my family in the crowd, because I was trying to spot them the whole while. And they were coming down to give an interview. And at that moment, I knew it. I knew I was going to do something great tonight. Jadi ketika di atas panggung, jadi saya mencari definisi tersebut di Google, dan saya menyadari bahwa menjadi seorang ibu sangat mirip dengan menjadi seorang pengusaha, karena pada saat itu kita membuat sebuah sistem, yaitu sebuah keluarga, dan kita berinvestasi. Ketika Anda mengambil resiko, dan Anda sebenarnya memiliki pekerjaan yang paling penting, yaitu membesarkan masa depan bukan hanya keluarga atau bukan individu, tetapi seluruh dunia. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat sulit dan sangat beresiko untuk dilakukan. Jadi menurut saya,
semua ibu adalah pengusaha. Di panggung Miss World, pada 5 ronde teratas saya ingat pada saat itu saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu dan hanya merasa seperti latihan bagi saya. Dan ketika saya mencapai 10 besar, saat itulah saya melihat orang tua saya melihat keluarga saya di keramaian karena saya mencoba untuk melihat mereka dan mereka turun memberikan wawancara. Dan pada saat itu saya mengetahuinya. Saat itu saya berpikir saya akan melakukan sesuatu yang hebat malam ini. And the moment I reached to top 5, I remember someone telling me that, it's all right what happens tonight. Don't be nervous because you've come to top 5 and you've made history. You are the top 5 in Miss World 2017, which is a big, big, big thing because coming from a girl who, being a girl who never really wore heels or who never knew how to even apply an eyeliner, it was a very big deal for me to be out there. But the moment I saw my parents and I saw how proud they were of me, I knew that even if I don't walk out with the crown, I knew I was going to be a winner tonight. And that's how my answer came at that moment. And believe me, had you asked me anything, even if you would have asked me who's the president of India, I would have said mom because I was so emotional that time. But definitely mothers do deserve the high salaries because, like I just said, they... Kemudian dan saat saya mencapai 5 besar, saya ingat ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa Anda tahu tidak apa-apa yang terjadi malam ini. Jangan gugup karena Anda telah datang ke 5 besar dan Anda telah membuat sejarah. Anda adalah 5 besar di Miss World 2017 yang hal itu merupakan suatu hal besar karena berasal dari seorang gadis yang tidak pernah benar-benar memakai sepatu hak atau tidak pernah tahu bagaimana cara menggunakan eyeliner. Itu adalah masalah yang sangat besar bagi saya untuk berada di luar sana. Tapi saat saya melihat orang tua saya dan saya melihat betapa bangganya mereka terhadap saya tahu bahkan jika saya tidak keluar dengan mahkota, saya akan menjadi pemenang malam ini. Dan begitulah jawaban saya yang datang pada saat itu. Dan percayalah, jika Anda menanyakan sesuatu kepada saya, bahkan jika Anda bertanya kepada saya siapa presiden India, saya akan mengatakan ibu, karena sangat emosional itu. Tapi yang pasti ibu memang pantas mendapatkan gaji tertinggi karena seperti yang baru saja saya katakan. Because, like I just said, they are... I remember one thing from my economics book is that humans are the largest resource. And, mothers are taking care of that resource of the largest capital any country can have, which is human capital. So, going away from that, I think we all know, for me, my mother is a superwoman, and she's a working mom. She's a neurochemist, so very disciplined in life. But at the same time, she's the most compassionate, the kindest woman that I've ever known. She's not only my mom, she's my best friend. She is my role model. She's someone I've looked up to growing up, and she's my guardian angel, my Durga Ma, I call her. And I know that she lets me take decisions. She lets me make all kinds of mistakes. And when I come home, I know that even if I might not at that moment think that I've won. For that moment, I might think it's a failure, but she's there for me when I come back home. And it's not... Kemudian saya tahu satu hal dari buku ekonomi yang bahwa manusia adalah sumber daya terbesar. Dan maksud saya, para ibu merawat sumber daya modal terbesar yang dimiliki negara manapun, yaitu modal manusia. Jadi lebih jauh dari itu, saya berpikir bahwa kita semua tahu
bagi saya, ibu saya adalah seorang wanita super, dan dia seorang ibu yang bekerja di ahli kimia saraf, sangat disiplin dalam hidup. Tetapi pada saat yang sama dia adalah wanita yang paling penyayang, wanita paling baik yang pernah saya kenal. Dia bukan hanya ibuku, dia adalah sahabatku, dia adalah panutanku, dia adalah seorang yang ku cari saat tumbuh dewasa, dan dia adalah malaikat pelindungku atau durgamaku ketika aku memanggilnya. Dan saya tahu bahwa terlepas dari itu, dia membiarkan saya membuat keputusan, dia membiarkan saya membuat segala macam kesalahan. Dan ketika saya pulang, saya tahu bahwa meskipun pada saat itu saya tidak berpikir bahwa saya akan menang untuk saat itu, saya mungkin berpikir itu gagal, tapi tahu dia ada untukku saat aku kembali ke rumah. She's there for me when I come back home. And it's not easy when you have two worlds to balance, because I'm very proud to say that she has done amazing as a doctor. She's an amazing doctor. But at the same time, she's never made me feel like she didn't have the time for me, or she's always been there for me as a mother. And this is something that a lot of women out there, all the women here have been doing, who are mothers as well. And that is something that has always amazed me as a child. That, I mean, I don't know how you can balance two wonderful things so perfectly without even having a hint of worry on your face. Kemudian dan itu tidak mudah ketika Anda memiliki dua dunia untuk diseimbangkan, karena saya sangat bangga untuk mengatakan bahwa dia telah melakukan hal luar biasa sebagai seorang dokter. Dia dokter yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama dia tidak pernah membuat saya merasa tidak punya waktu untuk saya, atau dia selalu ada untuk saya sebagai seorang ibu. Dan ini adalah sesuatu yang banyak wanita di luar sana saya kagum sebagai seorang anak. Dan itulah maksud saya. Saya tidak tahu bagaimana Anda menyeimbangkan dua hal yang indah dengan begitu sempurna, bahkan tanpa ada sedikit pun kekhawatiran di wajah Anda. Having said this, I think I feel that aren't women already the most powerful? They're entrepreneurs. They're creating the future of the country. So they're already the most powerful. And when it comes to women empowerment, I think they must realize that they have such a big responsibility, which they're doing kick-ass, like they have complete pros at it. So aren't they already empowered? Well, for me, women empowerment weren't actually two words which I knew a lot about, because I never felt that I needed to be empowered. But growing up, I come from the state of Haryana. I never stayed there till I went to college, and I chose to educate myself at a college which is a girls' college in rural Haryana, because I believed something that my father told me, that if you go to the remotest of places as a doctor, you will learn the most. And I wanted to. Dan setelah saya mengatakan ini, saya pikir bahwa wanita belum menjadi wanita yang paling kuat. Mereka pengusaha dan mereka menciptakan masa depan negara. Jadi mereka sudah yang paling kuat. Dan ketika berbicara tentang pemberdayaan perempuan, saya pikir mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang begitu besar yang mereka lakukan dengan luar biasa, seperti
pro lengkap bahwa mereka benar-benar mampu dalam hal itu. Jadi bukankah mereka sudah diberdayakan? Menurut saya pemberdayaan perempuan sebenarnya bukan dua kata. Yang saya tahu banyak karena saya tidak pernah merasa bahwa saya perlu diberdayakan. Tapi tumbuh dewasa, saya berasal dari negara bagian Haryana dan saya tidak pernah tinggal di sana sampai saya kuliah. Dan saya memilih untuk mendidik diri saya di sebuah perguruan tinggi yang merupakan perguruan tinggi perempuan di pedesaan Haryana karena saya percaya sesuatu yang ayah saya katakan kepada saya bahwa jika Anda pergi ke tempat-tempat terpencil sebagai dokter, Anda akan belajar paling banyak. Dan saya ingin belajar. Of places, as a doctor, you will learn the most. And I wanted to learn. But when I went to my college, it was completely different from what I had imagined. And that's when, as an 18-year-old, I had an idea to do something when it came to menstruation. Because at that point of time, all I understood was health. And I felt that, well, menstruation, if women are more comfortable about menstruation and we are able to take care of their hygiene, then definitely it won't boil down to diseases such as pelvic inflammatory diseases and your RTIs, and that could RTI, reproductive tract infection, not the RTI you guys know. So that's how I started my project, and so in the local areas they started calling it as Shakti when I would go, because Shakti, you all know that every woman is considered as a form of Shakti, and Shakti means power and to empower, and that's. Kemudian dan saya ingin belajar. Tapi ketika saya kuliah itu benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan. Dan saat itu usia saya masih 18 tahun. Saya memiliki ide untuk melakukan sesuatu ketika datang menstruasi, karena pada saat itu yang saya pahami hanyalah kesehatan dan saya merasakannya. Menstruasi, jika wanita lebih nyaman dengan menstruasi dan Anda tahu kita bisa menjaga kebersihannya, maka tidak akan mengarah pada penyakit seperti penyakit radang panggul dan ISK Anda, dan itu bisa ISK, kemudian infeksi saluran reproduksi, dan begitulah saya memulai proyek saya. Jadi di daerah setempat mereka mulai menyebutnya sebagai Shakti ketika saya akan pergi, karena maksud saya Shakti adalah Shakti. Anda semua tahu bahwa setiap wanita dianggap sebagai bentuk Shakti, dan Shakti berarti kekuatan dan pemberdayaan. Power and to empower, and that's how, more than just a health project, it became an empowerment project for me. I showed the project to the Miss India team. They really liked it. It wasn't a project at that time, it was just an idea. I was doing awareness programs with the help of my parents. But after winning Miss India, you have something called as Beauty with a Purpose at Miss World. Beauty with a Purpose is the vision and mission of Miss World. That's what Miss World stands for. It gives young girls like me, not just me, but all 130 countries that represent at Miss World, an opportunity to bring a change in their country or in their communities. And, well, Miss India wanted to work on my project. So I worked across 3 states in North India, more than 20 village communities, and we created women entrepreneurs, so entrepreneurs back in. Dan itu lebih dari sekedar proyek kesehatan. Ini menjadi proyek pemberdayaan bagi saya. Saya menunjukkan proyek itu kepada tim Miss India, kemudian mereka sangat menyukainya. Itu bukan proyek pada waktu itu hanya sebuah ide.
saya melakukan program kesadaran dengan bantuan orang tua saya. Tapi setelah memenangkan Miss India, memiliki sesuatu yang disebut beauty with a purpose di Miss World. Beauty with a purpose adalah visi dan misi Miss World. Itulah singkatan dari Miss World. Ini memberi gadis-gadis muda seperti saya, bukan hanya saya tetapi semua dari 130 negara yang mewakili Miss World, kesempatan untuk membawa perubahan di negara mereka atau di komunitas mereka. Dan ya, Miss India ingin mengerjakan proyek saya. Jadi saya bekerja di 3 negara bagian di India Utara, lebih dari 20 komunitas desa, dan kami kembali menciptakan wirausahawan wanita. So we encouraged women from the village to source sanitary pads from the Walmart. So I collaborated with Walmart India and a local manufacturer of sanitary pads. And so these women would purchase low-cost sanitary pads and sell them in their village, because more than the lack of awareness and the high cost of sanitary pads, which women felt, it was the taboo that was associated with it. And women would feel uncomfortable to buy sanitary pads from mostly a man who's a shopkeeper. So that was my short-term project. I remember being shortlisted as a semi-finalist for Beauty with a Purpose at Miss World, which is the biggest award when you go for a Miss World competition. And I was looking at my project. 3.5 months I traveled across those states. It wasn't easy to go to these places. Kemudian kami mendorong wanita dari desa untuk mendapatkan pembalut wanita dari Walmart. Jadi saya bekerja sama dengan Walmart India dan produsen pembalut lokal. Kemudian para wanita ini akan membeli pembalut murah dan menjualnya di desa mereka, karena kurang lebihnya kesadaran dan mahalnya pembalut yang dirasakan wanita itu adalah hal tabu yang terkait dengan itu, dan wanita akan merasa tidak nyaman ketika membeli pembalut dari pria yang menjaga toko. Jadi begitulah proyek jangka pendek saya. Saya ingat pernah terpilih sebagai semifinalis untuk kecantikan dengan tujuan di Miss World, yang merupakan penghargaan terbesar ketika saya pergi dari kompetisi Miss World, dan saya sedang melihat proyek saya 3,5 bulan. Saya melakukan perjalanan melintasi negara bagian itu, tidak mudah untuk pergi, dan tidak mudah untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu. It wasn't easy to go to these places. I went to a village where children didn't even have clothes to wear. So I could imagine that if they can't afford proper clothes, how can they afford sanitary pads? I mean, that's the kind of mentality that they have over there. And as a 20-year-old, to see so much, it just makes you want to do so much more, because I'm still growing, I'm still learning, I'm still in that stage where I'm figuring out what I truly want to do in life. And that's when I found my purpose. And in the top 20, there were amazing projects. But when I saw my project come up, I had tears in my eyes, because I couldn't believe that I had done it, of course with the help of a huge team. And I won Beauty with a Purpose. And I'm very proud to say that I'm the first Miss World who also won Beauty with a Purpose. After which, of course, not only my project, after winning Miss World, we were here in India. Kemudian saya pergi ke sebuah desa di mana anak-anak bahkan tidak memiliki pakaian untuk dipakai. Jadi saya bisa membayangkan jika mereka tidak mampu membeli pakaian yang layak, bagaimana mereka bisa membeli pembalut. Maksud saya, mentalitas seperti itulah yang mereka miliki di sana. Dan sebagai
di usia 20 tahun untuk melihat hal seperti itu hanya membuat saya ingin melakukan lebih banyak karena saya masih berproses, saya masih belajar dalam hidup, dan saat itulah saya masih dalam tahap dimana saya mencari tahu apa yang benar-benar ingin saya lakukan dalam hidup. Kemudian saya menemukan tujuan saya pada saat itu, dan di 20 besar ada proyek yang luar biasa. Tetapi ketika saya melihat proyek saya muncul, saya meneteskan air mata karena saya tidak percaya bahwa saya telah melakukannya. Tentu saja dengan bantuan tim besar, dan saya memenangkan Beauty with a Purpose, dan saya sangat bangga untuk mengatakan bahwa saya adalah Miss World pertama yang juga memenangkan Beauty with a Purpose. Setelah itu tentu saja bukan hanya proyek saya. Setelah memenangkan Miss World, kami berada di sini, di India. We were here in India. This year's Beauty with a Purpose tour started from my home country, from my project, where we traveled for 9 days. Not only me and the Miss World team, but we had continental winners. We had young girls. So they aren't politicians, they aren't powerful people, but they are just young girls, just like me. They're students, their daughters. One of them is still in school. And they all came down, and we all were traveling across India, trying to spread awareness, trying to create different systems. We met with people called as Akar Innovations. Most of you must be knowing about them. And we met these tribal communities at the Bhutan border. We traveled a lot, but we met up with politicians, the Honorable Vice President and our External Affairs Minister. They were kind enough to meet us and support us on our project. After which I traveled to different countries. Dan Beauty with a Purpose tahun ini juga dimulai dari negara asal saya, dari proyek saya di mana kami melakukan perjalanan selama 9 hari, bukan hanya saya dan tim Miss World, tapi kami juga memiliki juara kontinental. Kami memiliki gadis-gadis muda seperti saya. Jadi mereka bukan politisi, mereka bukan orang yang kuat, tetapi mereka hanyalah gadis-gadis muda seperti saya. Mereka adalah siswa, mereka adalah anak perempuan, salah satunya masih sekolah, dan mereka semua turun, dan kami berpergian ke seluruh India mencoba menyebarkan kesadaran, mencoba menciptakan sistem yang berbeda. Dan kami bertemu dengan orang-orang yang disebut sebagai akar inovasi. Sebagian besar dari Anda pasti tahu tentang mereka, dan kami bertemu komunitas suku ini di perbatasan Bhutan. Kami sering berpergian, tetapi kami bertemu dengan politisi, wakil presiden yang terhormat, dan menteri luar negeri kami. Mereka cukup baik untuk bertemu kami dan mendukung kami dalam proyek kami. Setelah itu, saya melakukan perjalanan ke berbagai negara. Different countries. I can go on and on about that, but these are young women who are doing this. They are young women who are bringing this change. And that in itself makes us feel so empowered. I think a lot of people ask me this question that, how did you prepare for Miss World? When did you start preparing for Miss World? And I have no answer to it. And when I think about it, I think it's 20 years. And I know I speak like a 30-year-old and I think like a 60-year-old, but I'm 20 years old. Believe me on that. And I think it's 20 years of being a woman who never treated herself differently just because she was a girl, of growing up in a family where she didn't know the meaning of the words women empowerment because she never felt she needed it. And I think I was fortunate. And all I can say is that I pray that in the future, no one knows the meaning of women empowerment because we don't need these words. Women are equal to men. Thank you. Dan saya bisa terus berbicara tentang
itu, tetapi ini adalah wanita muda yang melakukan hal ini. Mereka adalah wanita muda yang membawa perubahan ini dan itu, membuat kami merasa sangat diberdayakan. Saya rasa banyak orang bertanya kepada saya dengan pertanyaan seperti ini, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk Miss World? Kapan Anda mulai mempersiapkan Miss World? Dan saya tidak punya jawaban untuk itu. Dan ketika saya memikirkannya, saya pikir ketika usia 20 tahun, dan saya tahu saya berbicara seperti anak berusia 30 tahun, dan saya berpikir seperti anak berusia 6 tahun, tetapi saya berusia 20 tahun, percayalah. Dan saya pikir ketika usia 20 tahun ini menjadi seorang wanita yang tidak memperlakukan dirinya sendiri secara berbeda, hanya karena dia adalah seorang gadis yang tidak pernah merasa, adalah seorang gadis yang tumbuh dalam keluarga di mana dia tidak tahu arti kata-kata pemberdayaan wanita, karena dia tidak pernah merasa membutuhkannya. Dan saya pikir saya beruntung, dan saya bisa katakan saya berdoa agar di masa depan tidak ada yang tahu arti pemberdayaan perempuan, karena kita tidak membutuhkan kata-kata ini. Perempuan setara dengan laki-laki. Terima kasih. Okay, that's my video. Thanks for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.